Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita setiap hari harus jujur dengan Tuhan. Kita seringkali malah nggak jujur dengan Tuhan. Kita sering tutup-tutupin segala sesuatu di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha mengetahui. Dia sampai menilik, melihat sampai ke kedalaman hati kita itu isinya apa. Kita harus belajar jujur dengan isi hati kita itu seperti apa, motivasi kita apa, kemauan kita, kehendak kita apa. Kita mesti ngomong sama Tuhan. Kita mesti ceritakan segala sesuatu yang kita alami hari ini kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kelemahan yang selalu menyeret, selalu jatuh dalam dosa, omongin sama Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan ini. Ini yang membawa aku terus jatuh dalam dosa. Minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Kalau Bapak Ibu punya kecenderungan untuk melakukan dosa atau penyimpangan, atau apapun juga lah, penyimpangan seks, penyimpangan tidak jujur, omongan kotor, pikiran kotor, semuanya dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu tahu. Tuhan ingin melihat ketulusan, kejujuran hati kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Karena bangsa Israel dibawa keluar ke tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, nggak langsung menuju tanah perjanjian, dibawa muter lewat padang gurun. Untuk menguji hati orang Israel itu, isinya itu sebenarnya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh apa tidak. Kita seringkali malah bohong, menipu, bahkan menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain, menipu pasangan hidup kita, dan berdalih segala macam. Dikira Tuhan nggak tahu. Tuhan tuh melihat, Tuhan menyelidiki, Tuhan mengetahui apapun yang kita alami, apapun kejahatan yang di dalam hati kita, Tuhan tahu. Serahin aja ke Tuhan daripada suatu hari malah dibongkar di tempat umum. Tuhan nyatakan di tempat umum. Bapak Ibu, sekarang buka di Mazmur pasal 69 ayat yang kelima. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Tuhan tahu persis kok kita itu sebenarnya seperti apa. Diri kita yang sejati, yang sesungguhnya, sampai kebodohan kita, ketidakmengertian kita. Kalau Tuhan ngomong kebodohan, artinya kebodohan itu seringkali nyeret jatuh dalam dosa. Tuhan tahu itu. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Bahkan hal yang kita selalu menentang firman, selalu jatuh dalam dosa, melanggar kebenaran firman Tuhan, memutuskan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, serakah, tamak, motivasi jahat, semuanya Tuhan ngerti. Bahkan kita pelayanan pun sebagai hamba Tuhan, hanya motivasinya sekedar uang, ditutupi dengan pelayanan, pakai kedok pelayanan, bikin gereja yang dikejar sebenarnya bukan jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan, yang kejar sebenarnya uang dan persembahan. Tuhan ngerti. Tuhan tuh ngerti dan Tuhan tuh menyelidikin semuanya tanpa tersembunyi di tangannya. Hanya kita saja belagak bodoh, belagak tidak mengerti. Padahal sesungguhnya Tuhan tahu sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam. Harusnya semakin hari semakin kita bisa menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Benar-benar. Bapak Ibu, kalau kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ini, Daud ini melakukan dosa secara tersembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan akan singkapkan secara umum loh. Ini konteksnya itu berbicara tentang Daud yang melakukan dosa karena kedapatan berzina dan membunuh suaminya Batsheba. Dan diperingatkan oleh Nabi Nathan, tapi apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini nih, di ayat yang ke-12. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hari ini kita bisa melakukan dosa dan kelihatannya aman, kelihatannya nggak tahu. Engkau selingkuh, pasanganmu nggak tahu. Engkau melakukan dosa, gembalamu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, istri anak-anakmu nggak tahu, suamimu nggak tahu. Semuanya kelihatannya aman dan baik-baik saja. Sebenarnya Tuhan melihat sampai ke kedalaman batinmu itu seperti apa. Tindakanmu, kesalahanmu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Even motivasi yang terdalam di batin saya pun, ini Tuhan tahu, Tuhan selidikin loh. Kita makanya nggak boleh nyembunyiin. Apa kita menyembunyikan diri? Makanya orang kalau menyembunyikan kesalahan dan dosanya dan tetap melakukan aktivitas agamawi, kelihatan rohani padahal busuk dan jahat, munafik, kotor dan najis di hadapan Tuhan. Kelihatannya rohani di hadapan manusia, padahal di hadapan Tuhan tidak berkenan. Akan sia-sia belaka semua tindakan kita, semua perbuatan kita. Kita bisa nipu segala macam dengan aktivitas rohani. Tapi yang di dalam tetap busuk, tetap busuk.
suatu hari dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan terus-menerus tanpa pertobatan, secara sembunyi-sembunyi, Tuhan akan broadcast di depan umum. Tuhan akan telanjangi di depan umum. Ya jangan salahkan Tuhan. Kalau kita melakukan pelanggaran dan dosa pun Tuhan sebenarnya kurang kirim warning untuk bertobat, diperingatin lewat apapun, lewat khotbah, lewat media sosial, lewat YouTube, lewat anakmu, istrimu, suamimu, lewat pendetamu, lewat firman yang disampaikan, lewat khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Tapi kalau engkau tetap ngotot melakukan dosa, suatu hari Tuhan akan singkapkan di depan umum dan permalukan. Sebenarnya Tuhan bukan menghukum kamu. Tuhan mau kamu bertobat dan balik kepada Tuhan kok. Balik bertobat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Melebihi apapun di muka bumi ini. Harusnya. Jangan jadi orang itu munafik. Hanya sekedar melakukan aktivitas rohani padahal busuk di dalamnya. Tuhan tidak berkenan hal seperti itu. Di Mazmur 38 ayat yang ke-9. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Tuhan tuh tahu persis loh keinginan hati kita itu apa. Kamu pingin apa, Tuhan ngerti. Kebutuhanmu Tuhan tahu. Bahkan motivasi yang tersembunyi di dalam hatimu juga Tuhan tahu. Bagi yang pelayanan, motivasimu untuk dihormatin, dihargain, dipuji orang, dapat pengakuan orang, Tuhan juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Ngapain kita sembunyi-sembunyikan? Tuhan tahu persis keinginan yang di dalam batin kita itu apa. Sungguh mencintai Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, juga Tuhan tahu. Jadi tidak ada sebenarnya hidup kita ini yang tersembunyi. Transparan semuanya di hadapan Tuhan. Hanya kita aja berlagak bodoh, menutupin segala sesuatu dengan aktivitas berbagai macam hal. Bahkan nutupin pakai ayat firman Tuhan di depan orang. Padahal semuanya akan terlihat jelas di hadapan Tuhan kok. Dan keluhku, kita ngeluh, ngerutu, ngomel pun juga tahu. Jeritan hati kita yang di dalam batin kita pun Tuhan juga tahu persis. Tidak tersembunyi bagimu. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Apa yang sebenarnya kita perlu sembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Hanya kita aja berlagak seakan-akan kita ini orang benar, orang baik di hadapan manusia. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan kita nggak benar. Itu yang perlu kita bereskan setiap hari. Itu yang perlu kita murnikan setiap hari di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar, ngikutin apa yang Tuhan mau. Bukan ngikutin apa yang kita mau. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita ngomong tulus, murni apa adanya di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bawa kita dalam ketulusan dan kemurnian yang sejati. Hidup kita semakin dibawa untuk menyenangkan hatinya, semakin memiliki kemurnian sampai ke kedalaman batin kita. Ini yang orang seringkali nggak mau lakukan. Tuhan tahu segala sesuatu sampai ke kedalaman batin kita. Nah, kita harus datang kepada Tuhan setiap hari, minta dimurnikan dan dikuduskan dan disucikan. Sekarang buka Mazmur 139, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan tahu, Bapak Ibu, segala sesuatu yang Bapak Ibu alami hari ini. Tuhan tahu persis keluhanmu, gerutumu, kenakalanmu, kebebalanmu, setiamu, doamu, penyerahanmu, kemurnian hatimu. Bahkan semua dosa dan pelanggaran yang kau tutupin selama ini pun Tuhan tahu. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu nama panggilan kita. Tuhan tahu nama kecil kita. Dia tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Hanya kita berlagak menyembunyikan segala sesuatu. Seakan-akan kita anggap Tuhan gak tahu. Jadi kita bisa melakukan dosa, pelanggaran, melakukan kenajisan, kekotoran. Padahal Tuhan melihat semuanya. Karena kesadaran kita akan Tuhan gak ada, makanya kita bebas melakukan dosa. Seseorang semakin sadar dengan Tuhan, sadar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan begitu nyata dan real dalam hidupnya. Dia akan bertindak hati-hati. Dia tidak mau melakukan dosa dan pelanggaran karena itu menyakiti dan melukai hati Tuhan. Orang yang gak sadar dengan Tuhan, dia bebas ngomong sembarangan, melakukan tindakan yang ngawur, melakukan dosa, melakukan apapun seenak sendiri. Padahal Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batinnya. Tuhan mengetahui, kenal sampai ke detail-detailnya dalam kehidupan kita. Kalau engkau yang sedang sakit pun dia tahu pembuluh darah, sel-sel
Semuanya Tuhan tahu, jaringan dalam tubuhmu tahu detail karena Dia menciptakannya. Dan Tuhan sanggup memulihkannya. Kita mesti kenalin Tuhan yang begitu real dan manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki tingkat kesadaran yang benar-benar tajam, ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, untuk belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, sampai detailnya persis Tuhan tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu mikirin apa? Mikirin yang kudus atau mikirin yang kotor? Mikirin yang cemas, mikirin firman Tuhan, berserah di hadapan Tuhan, Tuhan tahu persis itu. Makanya Bapak Ibu, semakin kita menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin kita berserah di hadapan Tuhan, menaruh hati kita, hidup kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita kepada Tuhan, semakin Tuhan akan limpahi kasih karunia, semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan urapi. Pastinya, karena Tuhan tahu persis kok. Semua tindakan kita tahu persis. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Semua jalan pikiran kita Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan the best, yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita melakukan dosa dan pelanggaran pun Tuhan kadang biarkan, gak hukum loh. Supaya kita diberi kesempatan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Karena kebebalan, kengeyelan kita, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, dan kita tetap melakukan dosa, tidak mau bertobat, sudah sangat keterlaluan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Powerful enggak? Ada proteksi penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan ada pengurapan kan tangan Tuhan ada di atas kita. Harusnya setiap hari kehidupan kekristenan kita semakin hari semakin powerful, semakin dahsyat, semakin luar biasa, menjadi berkat. Ada otoritas, kuasa, pengurapan secara ilahi. Bahkan pewahyuan pun mengalir kalau tangan Tuhan ada di atas kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen gak sadar. Dia melakukan dosa dan pelanggaran seenak perutnya sendiri. Bahkan hidupnya dikuasai dengan dirinya sendiri, sampai khawatir, cemas, bingung, takut, stres. Bahkan karena gak tahu Tuhan sampai mengakhiri hidupnya. Itu hal yang mengerikan sekali. Padahal Tuhan, Allah yang kita sembah, tahu persis semua kebutuhan, kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran, semuanya tahu. Dan jauh lebih baik kita terus terang saja di hadapan Tuhan. Kan Tuhan nguji hati kita. Benar gak hati kita nempel kepada Tuhan? Atau kita masih tutup-tutupin, seakan-akan Tuhan gak tahu motivasi jahat yang di dalam diri kita. Dengerin para hamba Tuhan yang kau mata duitan, pakai uang jemaat semaumu sendiri, diinvestasikan ke hal yang jahat, hanya ngejar duit dan laba. Kan pikir Tuhan bisa ditipu dengan pelayanan yang kelihatan rohani, bikin jam doa 24 jam padahal tujuannya lain. Tuhan tahu kok. Tuhan tuh menyelidikin sampai hal yang seperti kedalaman batin kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bukankah lebih baik kita terus terang aja di hadapan Tuhan? Kalau kita bikin kejahatan, kesalahan, kita datang kepada Tuhan, minta dikuduskan, minta disucikan, minta dipulihkan, minta dicabut semua pelanggaran kita sampai ke akar-akarnya. Daripada kita sembunyi-sembunyi, kita kelihatan rohani padahal motivasi yang di dalam kita itu busuk dan jahat. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Toh ujungnya akan kelihatan juga di hadapan Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ujungnya kita pun akan berurusan dengan Tuhan. Bukankah lebih baik kita berurusan dengan Tuhan waktu kita masih hidup di bumi ini, bertobat balik kepada Tuhan, daripada setelah kematian kita berurusan dengan kekekalan? Bapak Ibu, bereskan hati kita nih di hadapan Tuhan setiap hari. Bereskan. Jangan izinkan semua kenajisan, kekotoran, kemunafikan, kejahatan di dalamnya. Ayat yang ke-6 terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita gak bisa lari dari hadapan Tuhan kenyataannya. Kau coba ambil keputusanmu sendiri. Kau bisa berjalan semaumu sendiri. Tetap Tuhan akan tarik dalam hadapanmu. Ketika Yunus melakukan hal yang konyol, dipikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Tetap dia ujungnya ditarik untuk menyelesaikan visi Tuhan. Dan ada harga yang harus dibayar kalau kita lari dari hadapan Tuhan. Kita gak bisa lari dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Paulus pun ketika dia mau berjalan, dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Roh Kudus cegah, jangan ke sana.
Dia ngikutin dan ujungnya Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Sekali kau kenal Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan akan kejar hatimu terus kok. Tuhan akan kejar dengan berbagai macam kejadian, persoalan, masalah. Tuhan tetap cecer hatimu. Hatimu harus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, bukan untuk dunia. Tapi kalau kamu ngotot nyerahkan untuk dunia, kamu akan bayar sendiri, harganya mahal sekali loh. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Mau lari ke langit, Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di Hades, di neraka, Tuhan yang punya neraka. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu akan memegang aku. Kurang apa lagi? Roh Kudus diberikan kepada kita menuntun kita dan jalan pada seluruh kebenaran. Roh Kudus membawa kita untuk mempermuliakan nama Yesus. Tuhan pegang kita, Tuhan pegang tangan kita. Tidak perlu kita ini bingung, stres, panik. Kita bingung, stres, panik karena kita coba pakai pikiran kita, nalar kita, imajinasi kita sendiri. Bukan penyerahan di hadapan Tuhan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Dengarin baik-baik. Tuhan adalah terang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mau kita lari kemanapun, Tuhan akan lihat. Tuhan perhatikan. Semakin kita memiliki kesadaran akan Tuhan, semakin kita memiliki penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan, semakin Tuhan limpahi kita dengan kekuatan kuasa, karena kita didapati menjadi orang yang percaya dan bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki kesadaran penuh akan Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan kita, kita semakin hati-hati karena kita respek dan menghormatin Tuhan, menghormatin perasaan Tuhan. Bukan mau kita sendiri, jalan mau kita seenaknya sendiri, dan kita pikir kita bisa merdeka tanpa pantauan dari Tuhan sendiri. Tuhan tahu semua setiap langkahmu, setiap kata-katamu Tuhan tahu, setiap pemikiranmu Tuhan tahu. Harusnya kita semakin hari semakin melakukan kebodohan dan kesalahan kita meski malu dengan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau mau pingin ngotot, ngebet, gatel pingin melakukan dosa, izin dulu sama Tuhan. Boleh gak sama Tuhan? Nanti Tuhan hadir nyata di tempatmu, engkau kan akan malu melakukan dosa. Harusnya kan hidup kita ini benar-benar berserah penuh di hadapan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan harusnya. Semakin hari, hidup kita harusnya berserah penuh di hadapannya. Berserah penuh. Sepenuhnya. Mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kita dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Engkau bikin kesalahan, keributan, masalah keluargamu, Tuhan tahu. Siapa yang bikin persoalan itu? Siapa yang memulai keributan itu? Siapa yang melakukan pelanggaran itu? Tuhan tahu, nggak bisa ditutup-tutupin. Kamu bisa nutup-nutupin di depan pendeta, tapi Tuhan tahu. Bahkan kalau engkau melakukan dosa pelanggaran pun, sebenarnya Roh Kudus sudah ngomong dalam hatimu, kamu sudah melakukan dosa. Tapi karena kebebalan dan kengototan kita, karena kita merasa benar, ingin terlihat benar di hadapan manusia, kita membela diri begitu rupa. Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosamu, pelanggaranmu, kebaikanmu, kesetiaanmu, keluhanmu, jeritan tangismu, Tuhan tahu. Engkau yang sedang teraniaya, sedang jerit, mengalami kesesakan, sampai hari ini Tuhan biarkan, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan menyertaimu. Tuhan lihat reaksimu. Tuhan tunggu sikap hatimu di hadapan Tuhan seperti apa. Benar enggak kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Benar enggak kamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Hidup kita harusnya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Tindakan kita semakin hati-hati. Karena kita tahu persis penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Nyata, semakin kita sadar akan Tuhan, semakin kita peka dengan Tuhan. Itu bahasa rohaninya itu peka. Bahasa orang dunia itu sadar diri dengan Tuhan. Memiliki kesadaran kehadiran Tuhan dimanapun berada. Bahasa rohaninya kita memiliki kepekaan yang tajam akan kehadiran Tuhan. Kamu semakin hati-hati. Tindakanmu semakin gak mau sembarangan lagi.
Kamu lebih fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Terus belajar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mau lari dari mana? Kamu mau nutupin dosa dan pelanggaranmu dan jauh melarikan diri dari hadapan Tuhan? Tuhan ada menyertai langkahmu, menuntun langkahmu. Kan lebih baik kita terus terang saja di hadapan Tuhan. Kalau engkau tamak ngomong aja, Tuhan aku tamak, cabut ketamakanku Tuhan. Tuhan aku suka berzina, cabut semua keinginan daging. Kalau enggak aku dilenyapkan loh nanti dalam kebinasaan. Tuhan aku suka ngomong kotor, ngomong najis, melakukan yang najis di hadapanmu. Omongin terus terang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan aku keras kepala, sombong dan angkuh, merasa benarnya sendiri. Ngomong sama Tuhan. Tuhan mulutku bawel, cerewetnya bukan main. Kadang liar. Kadang aku sendiri tidak bisa mengendalikan. Ngomong di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Ada yang orang gampang marah, meledak-ledak, tak terkontrol. Dan kalau udah marah, puas. Padahal tanpa sadar kau menyakitin hati Tuhan. Kamu lupa ada Tuhan yang kamu sakitin dengan perasaanmu, kemauanmu sendiri, egomu sendiri. Datang kepada Tuhan, serahin kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkannya. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Hanya dibutuhkan penyerahan dan pertobatan kita di hadapannya. Amin. Saya akan berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Hidupmu semakin hari semakin dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Percuma kamu dengerin apa yang saya sampaikan setiap hari kalau hidupmu gak berubah. Kamu pelayanan kayak apapun kalau hatimu dan kelakuanmu gak berubah, ujungnya juga tetap gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Munafik, palsu, dan tambah jahat. Buat apa? Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Saya percaya tangannya akan menuntun hidupmu. Semakin kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membawa kita ke dalam level yang berbeda. Level yang berbeda. Amin. Daud tahu persis semua tindakan, sikap dan perbuatan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibu tahu ujung dari hidup Daud. Dipromosi di perjanjian baru menjadi orang kesayangan Tuhan. Orang yang paling dikasihin Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Bukan menjadi orang munafik dan jahat, busuk. Dengan berbagai macam motivasi. Tapi kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman ini nempel dalam batin kami. Dengan darah anak domba kami materaikan. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Saya firman ini menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan tanpa terkecuali. Hidup mereka semakin komitmen mencintai dan mengasihi Tuhan. Hidup benar, hidup kudus dan diubahkan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Biluri sulit darah Yesus, dalam nama Yesus. Biar mengalami pemulihan sisa hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu berjanji dari setiap pelayanan yang Kau percayakan pada hamba-Mu, Engkau mendapat pujian pengagungan Kau yang dimuliakan. Dan hamba-Mu tidak akan mencuri kemuliaan. Semuanya buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, maha mulia, maha agung, maha perkasa. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you.